Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arianto, guru mata pelajaran sistem robotik. Semoga dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik sekali yang berkaitan dengan mata pelajaran sistem robotik. Pertanyaan-pertanyaan ini semoga dapat membuka wawasan kalian berkaitan dengan perkembangan teknologi sistem robotik. Oke, langsung saja kita simak pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ada 4 pertanyaan dari Okta Raffi Safrullah. Yang pertama, apa itu sensor yang ada di dalam robot? Sensor yang ada di dalam robot digunakan untuk mendeteksi benda-benda yang ada di sekitar robot. Oke, kalau di manusia memiliki sebuah panca indera yang digunakan untuk mendeteksi benda-benda ataupun lingkungan yang ada di sekitar manusia itu sendiri. Begitu juga dengan robot. Robot memiliki sebuah sensor yang digunakan untuk hal tersebut. Prinsipnya adalah sama. Contohnya, di manusia itu mata digunakan untuk melihat di lingkungan sekitar. Bagaimana jika manusia tidak memiliki mata atau mata dari manusia itu tidak berfungsi? Maka manusia tidak bisa melihat lingkungan yang ada di sekitarnya. Ketika berjalan, maka manusia akan kebingungan dan tidak tahu lingkungan yang ada di sekitarnya. Contoh yang lain, pada manusia, jika tangan manusia itu terkena api, maka secara otomatis otak akan memerintahkan manusia atau tangan manusia untuk berpindah. Maka disitulah gunanya sensor untuk mendeteksi benda atau keadaan-keadaan di lingkungan manusia. Begitu juga dengan robot. Robot memiliki sensor untuk mendeteksi keadaan-keadaan yang ada di lingkungan robot, sehingga robot tahu keadaan-keadaan yang ada di lingkungan robot. Pertanyaan yang kedua, kenapa robot memiliki sistem kecerdasan atau kontrol? Oke, dengan sebuah kontrol dari robot, maka robot akan bisa menghasilkan keputusan-keputusan atau mengambil keputusan-keputusan yang harus dilakukan, di mana kontrol ini bisa diprogram untuk mengambil keputusan-keputusan tertentu. Contohnya adalah jika robot ada mendeteksi adanya api, maka robot akan memindahkan benda itu. Seperti halnya manusia, jika manusia mendeteksi adanya api pada tangannya, maka otomatis tangan dari manusia itu akan berpindah karena otak manusia memerintahkan untuk memindahkan tangannya, karena di situ adalah adanya panas. Ketika panas pada tangan, maka bisa membakar atau membahayakan tangan manusia, sehingga harus dipindahkan. Di mana yang mengambil keputusan itu adalah otak manusia. Itulah gunanya controller yang ada ataupun otak yang ada di manusia. Begitu juga robot, gunanya controller adalah untuk mengambil keputusan terhadap informasi ataupun pendeteksian yang dilakukan oleh sensor yang dikirimkan oleh sensor kepada controller. Pertanyaan ketiga, apa fungsi peralatan mekanik atau aktuator pada robot? Oke, aktuator dalam bahasa lainnya itulah penggerak. Maka aktuator digunakan untuk memindahkan robot itu dari satu titik menuju titik yang lain. Sehingga aktuator ini merupakan penggerak ataupun yang digunakan untuk memindahkan robot untuk bisa bergerak atau moving, atau baik itu pergerakan putaran atau pergerakan lurus ataupun pergerakan yang lainnya. Kalau di manusia itu memiliki kaki ataupun tangan yang bisa digunakan untuk memindahkan manusia dari satu titik ke titik yang lain, ataupun tangan untuk memindahkan benda dari satu titik ke titik yang lain. Begitu juga dengan robot. Robot bisa melakukan perpindahan itu untuk memindahkan benda dari satu titik ke titik yang lain. Atau bahkan dengan mobile robotik,
robot dapat bisa bergerak dari titik yang satu ke titik yang lain. Itu menggunakan alat yang disebut dengan aktuator atau penggerak. Di mana penggerak atau aktuator ini akan kita pelajari lebih dalam nantinya. Pertanyaan yang berikutnya, nomor 4, kenapa robot harus memiliki sumber daya atau power? Oke. Robot harus memiliki sumber daya. Apabila tidak memiliki sumber daya, maka robot tidak bisa bergerak atau dikatakan mati. Seperti halnya manusia. Manusia kalau tidak punya daya, maka manusia akan lemas. Begitu juga manusia apabila tidak mempunyai nyawa atau jantungnya mati, maka otomatis manusia akan mati. Begitu juga robot. Robot memiliki power atau daya atau sumber daya yang digunakan untuk menggerakkan robot ataupun untuk menghidupkan robot, di mana daya ini bisa berupa listrik ataupun bisa berupa tekanan udara ataupun bisa berupa daya-daya yang lain, sehingga robot bisa melakukan pergerakan dari sumber daya itu. Apabila robot tidak memiliki sumber daya, maka robot akan mati, karena itu adalah nyawa utama dari robot. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan gambaran tentang pertanyaan-pertanyaan dari Okta Raffi Safrullah. Terima kasih.